Bisa saja ini menjadi titik tertingginya di sini. Ini untuk kehati-hatian. Meskipun potensi naiknya jauh lebih kuat daripada turunnya karena sudah lebih dari retracement di sini. Nah, ini retrace-nya di sini. Iya, sudah lebih dari Berarti di atasnya. area berikutnya di mana Pak? Di 95 ya? Breaknya 95, nanti 9 di ini 1795. Ini breakout kuatnya nanti. Kalau ini breakout kuat, berpotensi akan lanjut naik lagi. Tergantung nanti penolakannya. Kalau ada penolakan, hati-hati. Misalkan begini ya, ini breakout begini, tetapi di ujung atas sana ada ekor yang panjang. Nah, nanti meskipun breakout, hati-hati. Walaupun mesti ada potensi naiknya, tetapi karena ada penolakan yang panjang, bisa saja nanti naik sebentar, habis itu turun lagi. Contoh begini ya. Nah, ada penolakan yang panjang di atasnya. Karena di level psikologi ini, ya di atasnya lagi ada lagi yang dekat lagi. Nah, di sini, apalagi berdekatan di situ. Nah, ini kan berdekatan. Yang di atas tadi, di atasnya lagi di sini. Nah, ini persis yang saya tarik di atas tadi, misalkan naik kemudian ekornya panjang. Kalau naik ekornya panjang berdekatan dengan level psikologi yang di atas 1800 ya, di angka kisaran 1800 ditolak, berarti ekor panjang di atas mengindikasikan buyer sudah tidak mampu lagi untuk menekan lagi. Artinya berpotensi di situ nanti berbalik arah. Tinggal kita lihat selanjutnya apakah ada candle merah selanjutnya atau tidak. Kalau ada candle merah, maka berpotensi akan turun. Contoh yang di bawah ini di kalau kita lihat breakout di sebelah kirinya, maka hati-hati yang begini. Sebelah kiri lagi kalau kita lihat ada level psikologi ya di sini, ada level psikologi di sana. Tetapi di sebelah kiri atau di ujungnya ini ada penolakan yang panjang, ada penolakan. Penolakan inilah yang harus kita waspadai. Meskipun di area, meskipun breakout, meskipun di area level psikologinya. Ya, khususnya biasanya breakout. Kalau breakout biasanya yakin oh ini bakal lanjut. Belum tentu. Karena ada penolakan ini bisa menjadi pertanda pertanda penolakan buyer yang kuat. Apalagi kalau sudah muncul warna yang berubah, ini harus hati-hati. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya coba untuk memberikan sedikit oret-oretan lagi. Biar nanti kita setidaknya semakin yakin, semakin mantap di dalam membaca potensi-potensi yang ada. Ada beberapa hal yang menjadi dasar utama kita untuk bisa membaca probabilitas pergerakan arahnya mau kemana. Yang utama sebagai dasar umum adalah tren. Ini dulu, dasar umum adalah tren. Sudah, ini dasar umum. Dasar spesifiknya yang pertama adalah perhatikan candle ke-1 dan ketiga atau candle 1 sampai 3. Ini dilihat apa yang terbentuk di sana, pola yang terbentuk apa, dampak yang dipengaruhi oleh candle terakhir itu apa, atau 3 terakhir itu berdampak seperti apa. Kemudian yang kedua, selalu pastikan kita melihat area support dan resistennya. Yang ketiga adalah ring atau rata-rata pergerakan atau ringnya ya, satu hari itu berapa. Yang ketiga baru kita menentukan triggernya. Kalau kita sudah bisa membaca ini saja sudah ketemu 1 sampai 3 candle support resisten rata-rata, nanti kan ketemu bagaimana arah kecenderungannya, bagaimana nanti potensinya. Satu contoh begini ya, ini tidak usah garis, misalkan tidak perlu garis. Yang kita amati satu adalah tren secara umum ya, tren secara umum kita lihat perkecil begini ya, mata kita sekilas harus melihat dari high dan low-nya, dari sudut yang terbentuk, high dan low sudut yang terbentuk
Ya, sekilas kita bisa lukiskan begini. Utamanya begini. Kemudian turun, kemudian naik lagi, turun lagi, kemudian perhatikan ini naik, kemudian turun lagi, kemudian kembali naik, kemudian kembali turun, kemudian naik lagi. Nah, dari gambar ini secara visual kita bisa melihat low dan high-nya. Low itu berarti yang di bawah, sudut yang di bawah. High itu berarti sudut yang di bawah. Sama-sama menuju ke atas. Yang high-nya menuju ke atas, yang low-nya juga menuju ke atas, masih menuju ke atas. Artinya kecenderungan masih naik meskipun ada sedikit banyak koreksi. Nah, biasanya koreksinya begini. Nanti kalau begini koreksi lagi, ya, kemudian akan jauh lebih kuat naiknya. Yang terpenting dilihat ini harga terendahnya, low-nya masih berada di wilayah jajaran tren naik. Oke, yang kita fokuskan utama tren umumnya dulu adalah naik. Baru kita masuk yang ketiga tadi, yang ke selanjutnya tadi. Yang pertama, perhatikan 3 candle terakhir, 1 sampai 3 candle terakhir. Ini candle running, kemudian candle yang kedua, candle yang ketiga. Atau tidak harus 1 sampai 3, tapi perhatikan yang terdekat dari running. Anggap saja yang running masih jalan, yang sebelumnya ini 2 candle yang merah. Berarti yang kita perhatikan adalah yang hijau, merah-merah. Merah-merah ini dampaknya bagaimana terhadap kecenderungan? Masih kecil. Kemudian candle terakhirnya ini, perhatikan candle terakhirnya, apa yang bisa kita baca dari candle terakhir? Satu, dia sempat menekan turun lagi hingga harga terendahnya cukup jauh dari sebelumnya. Satu, low-nya terbentuk di sana, lebih pendek, lebih jauh dari low sebelumnya, harga rendah sebelumnya. Kemudian ditutup dengan high di sana. Perhatikan high-nya sekaligus mendekati harga pembukaan, harga penutupan, Kemudian bandingkan dengan candle sebelumnya. Dampaknya apa? Kalau kita bandingkan dengan candle sebelumnya, ini hijau tentu lebih panjang. Kemudian di bawah ada ada tekanan seller, kemudian ditolak oleh buyer. Tetap dominan buyer, tetapi perhatikan candle yang warnanya lain. Kalau yang pertama dimakan, yang kedua masih belum dimakan. Minimal kita bisa membaca secara dini bahwa seller sudah selesai sampai di sini, kemudian buyer mulai muncul. Apakah kita bisa langsung buy? Logikanya jangan, karena masih belum breakout di sini, masih belum bisa memakan warna merah. Kalau kita mau manfaatkan peluang buy, maka tunggu biarkan dia turun dulu, karena ini pernah turun, pernah menekan sampai di sini di 1787. Maka nanti akan muncul lagi. Jadi sisa tenaga yang sell ini akan muncul di candle selanjutnya. Meskipun seberapa panjang kita tidak tahu. Yang penting kita paham. Nah, ini sudah turun, tapi tidak mampu lebih jauh. Kemudian naik lagi. Nah, baru di sini kita bisa manfaatkan buy di situ. Ketika sudah mulai tebal. Itu pun caranya mengambil juga begitu. Ketika tebal jangan mengambil buy. Tunggu koreksi. Meskipun panjang segini ya, tidak boleh ambil buy langsung. Posisi di atas kotak tidak ada penolakan. Ya kecuali melawan. Ini bukan melawan, ini satu arah, berarti harus koreksi begini. Koreksi itu di atasnya harus ada ekor begini. Baru ngambil posisi buy. Kemudian perhatikan tadi sudah 1 sampai 3 candle kita sudah. Yang ketiga adalah level psikologinya atau support resistennya yang terdekat dari runningnya. Kenapa tidak ngambil yang merah di sini? Karena terlalu dekat, sudah dilewati. Yang lebih mendekati adalah ini penolakan di sana. Setelah ini dilewati, nanti diuji lagi di level psikologi di sini, ya, dimana di area 1795 sekian. Kemudian baru kalau sudah ini kita menentukan triggernya tadi. Apakah di ujung ini breakout atau tidak. Kemudian kita bisa manfaatkan koreksi, kita bisa manfaatkan peluang untuk
candle yang nanti ada penolakan, misalkan di ujung sana ini naik, kemudian ada penolakan. Ada penolakan itu seperti apa? Misalkan begini, ada penolakan, ini tebal, kemudian di atas ada penolakan, ini penolakan. Nah, kondisi seperti ini, penolakan ini, fokus kita adalah sell, fokus kita sell, meskipun belum ada konfirmator. Kita menunggu biarkan naik lagi, karena pernah naik. Kondisi seperti ini kita tunggu sampai naik lagi, tidak kuat, sudah mulai ditolak dan berubah menjadi warna merah, baru di sini kita manfaatkan sell. Ya, kita manfaatkan sell di situ. Boleh sampai sini, sampai sini. Nah, itu bebas kita menentukan. Yang penting bagaimana kita pengalaman di sana. Tapi jangan terlalu dekat, jangan terlalu pendek. Belum yakin. Sudah confirm yakin itu sudah tebal begini. Dan di atas harus ada penolakannya begini. Oke, ini saja yang bisa kita sampaikan. Ada pokok yang utama tadi. Cukup secara umum kita lihat arah umumnya bagaimana, kemudian 1-3 candle terakhir itu bagaimana, support resisten perhatikan, kemudian ringnya perhatikan. Ring itu dari H4 dari D1 sorry ya. Ring itu kita lihat dari D1 lebih jelas. D1 berarti time frame-nya di D1. Nah, nanti kita lihat yang paling berpengaruh tentu yang kemarin dulu, yang terdekat. Yang kemarin ini 1572. Apakah tidak bisa lebih? Bisa saja, karena ini baru yang kemarin. Sementara di 3 hari yang lalu ini panjang. Nah, 3 hari yang lalu kan sangat panjang ini. Ini bahkan sampai berapa ini? 2700. Pertama ini harus dilewati dulu, harus dilewati. Kalau ini sudah lebih tinggi, maka yang kita gunakan nanti berikutnya yang ini, yang lebih panjang. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui secara dini kalau misalkan nanti ini sudah mendekati ringnya, kemudian di H1 ada tanda-tanda penolakan. Ya, contoh ketika naik begini, sudah mulai ada tanda-tanda penolakan, mulai candlenya berubah warna, ini artinya di situ menjadi titik tertingginya. Ya, termasuk yang ini nanti. Nah, ini sudah ganti candle. Nah, ganti candle seperti ini masih berada di level psikologi. Nah, tetap kan meskipun naik nanti pada akhirnya ditolak turun, tetap awalnya kita masih ada potensi untuk naik karena ini breakout. Ya, selalu ada peluang. Sampai di mana ya kita uji sampai di ujungnya dulu. Kalau di ujungnya tidak mampu dan turun jadi warna merah, kita bisa manfaatkan lagi sell untuk entry kita. Ya, dengan catatan hijaunya habis jadi warna merah. Nah, kenapa bisa yakin? Karena satu, di level psikologi tidak breakout. Yang kedua, candle terakhir sudah ada penolakan yang panjang. Apakah tidak bisa dilewati? Bisa. Beda sekali ceritanya ketika nanti hijau ini tidak selesai dan panjang terus. Nah, kalau panjang terus, jamnya bukan di menit pertama, misalkan sudah panjang melewati di situ. Nah, tentu nanti memperlakukannya berbeda. Ya, sampai di mana kemampuannya? Kalau sampai di sini turun lagi. Begitu koreksi, masuk buy. Karena koreksi. Kalau tidak ada koreksi di sini tebal, ambil posisi sell dengan cepat berada di level psikologinya. Karena ada penolakan di sana. Pasti ada sedikit koreksi. Ini kalau kita tidak pernah mencoba, tidak pernah berpengalaman mencoba dengan berbagai kasus seperti itu, kita selalu tidak ketemu. Maka selalu saya rekomendasikan belajar di akun demo dulu. Perbanyak perbendaharaan kita di candlestick. Khususnya dalam kita mencoba dan mengalami berbagai kasus, berbagai jenis candle, berbagai jenis pasar yang kita hadapi. Kalau kita langsung pakai real account, maka pasti perhitungan 2-3 kali. Begitu masuk ragu dulu, iya enggak ya, takutnya naik lagi, takutnya turun lagi. Kenapa? Karena uang asli, tidak ada untuk latihan, tidak ada keahlian untuk kita terapkan. Bagaimana menerapkan money management, bagaimana menahan ketika masih dalam batas toleransi kita. Karena kalau pakai uang asli, yang ada adalah deg-degan, yang ada adalah kecemasan yang tinggi. Bagaimana kita bisa mempraktekkan itu kalau kita langsung terapkan di real account? Tidak bisa, recovery pun tidak bisa. Sudah percaya kalau hanya kita berpedoman kemampuan kita yang belum cukup, kita langsung menggunakan real account, sampai kapanpun tidak akan pernah kita menemukan kliknya nanti.
maka kembalikan ke posisi latihan lagi sampai benar-benar kita menguasai apa? Menguasai medannya. Menguasai medannya. Apakah ini betul apa enggak yang kita sampaikan itu dipraktekkan banyak. Ya kalau kita hanya tahu sebentar, diangan oh iya, dan dipraktekkan dengan real account tanpa kita menguji terlebih dahulu, maka korbannya adalah uang kita, modal kita. Jadi kita tidak bebas nanti mengeksplorasi ya, tidak bebas mengekspresikan apa yang mau kita kembangkan di sana. Yang ada adalah ketakutan dan ketakutan. Takut salah, takut nanti berbalik, takut dan sebagainya. Tidak ada recovery yang bisa kita uji cobakan nanti. Itu yang kita selalu sampaikan, kalau bisa diuji dulu, dilatih dulu, meskipun uang demo itu kalau kita yakin, kalau kita anggap itu uang kita asli, maka kebiasaan kita untuk nanti berpikir, mindset kita untuk selalu nanti melihat keuangan kita itu menjadi hal yang harus kita jaga, yang harus kita manage dengan baik, maka tentu akan membekas di dalam pikiran kita untuk menciptakan satu intuisi alam bawah sadar kita atau pikiran bawah sadar kita. Tentu harus banyak latihan, harus banyak dilatih, harus banyak mempraktekkan ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Berarti kita kalau misalkan candle terakhir ini merah, nentuin triggernya gimana nih Pak? Kalau candle mana ini? Yang terakhir. Yang merah kita lihat merahnya sejauh mana. Kalau merahnya cuma kecil, masih kalah dengan warna hijau, berarti kita belum apa-apa, masih nunggu candle berarti selanjutnya. Makan dulu ya? Ya harus dimakan habis dulu. Minimal yang dimakan adalah candle yang sebelumnya ini ya. Minimal sebelumnya ini. Jadi di sini minimal panjang begini, minimal ini. Sudah nanti praktekkan ya, coba nanti dibuktikan. Ketika sudah mau makan, tidak usah tunggu panjang kalau ganti candle, langsung ambil posisi sell. Tetapi jangan lupa begitu sell, maka 400 hingga 500 pip di atasnya harus sudah kita siapkan. Berarti sekitar di atasnya ini, di atasnya garis ini. Kemungkinan sih. Ya, di kalau atas itu bakalan berbalik lagi sih Pak. Ya itu. Makanya kalau kita misalkan sudah antisipasi dengan risk management, kemudian ternyata ini turun sebentar, kita belum sempat take profit, belum sempat ambil keuntungan misalnya, tiba-tiba pasarnya naik lagi. Nah, tidak usah khawatir, naik lagi tidak akan habis sudah. Pokoknya kita tidak overload, yang penting ketahanan tetap dijaga. Mau naik sampai ke atas pun tidak masalah. Yang penting kita lihat, ibaratnya kita perang, ibaratnya kita bertarung. Yang kita amati adalah bagaimana senjata dimainkan. Arahnya kemana kita langsung amati. Ya, yang saya maksud adalah pergerakan ini. Pergerakan ini arahnya kemana, kekuatannya bagaimana, detak-detaknya kita amati. Kalau sudah bergerak naik, ya kita pun bisa melakukan recovery sebelum tersentuh. Ya, SL kita sebelum tersentuh, ini kita bisa manfaatkan dulu. Misalkan di ujung kita manfaatkan dengan cepat, ambil posisi sell. Lotnya jangan banyak-banyak. Lotnya kalau di bawah 0,1 ya ambil 0,1 dulu kalau berlawanan. Atau kita bisa latih dengan 2 kalinya. Ini memang harus banyak belajar. Ya, saya dulu sama juga, harus banyak belajar di sana. Ini misalkan dikasih 2 kalinya, boleh-boleh saja. Kita ngambil posisi dengan cepat sehingga nanti ketika koreksi sedikit, minusnya sudah mulai berkurang sedikit, atau setidaknya sudah mengurangi yang besar kerugiannya, maka dua-duanya harus close dengan cepat. Tidak boleh satu. Biar apa? Biar clear, biar nanti kita bisa berpikir dengan jernih lagi. Atau misalnya ketika ini sudah turun profit, misalkan kita close semuanya, kemudian kita bisa masuk lagi dengan ambil posisi koreksi lagi, ambil posisi buy, tentu dengan melihat pergerakannya, tekanannya kemana, kemudian jamnya, waktunya jam berapa, waktunya bagaimana, harus diamati semuanya. Kita bisa dimanfaatkan di sini baik ketika ada koreksi. Nanti ketika naik lagi tidak perlu menunggu sampai ujung lagi, masuk profit, close, selesai.
Ini kalau kita manfaatkan running. Kalau kita tidak manfaatkan running, manfaatkan trigger yang lain, maka harus betul-betul confirm. Kalau ini misalkan breakout yang warna biru, ya kita fix langsung masuk buy. Target level psikologi yang atas. Di atas ini kita bisa manfaatkan untuk ambil posisi limit atau sell di ujungnya. Kita bisa masukkan di sini sell limitnya. Atau ketika di level psikologi kita berharap mantul sedikit, kita close lagi. Jadi banyak kita lakukan tekniknya, banyak cara, banyak trigger yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk kita entry. Kalau kita menunggu breakout, kalau kita menunggu selesai, kalau kita menggunakan running harus betul-betul banyak latihan. Apalagi pergerakannya tidak terlalu ekstrim, hanya begini. Nanti belum profit, kembali lagi. Profit kecil, belum sesuai harapan, kembali lagi. Itu nanti akan berpikir kita pasti seolah-olah dipingpong oleh pasar nanti. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bu Nia, ada pertanyaan Ibu Nia? Sementara belum ada lagi, Pak. Iya, ada kesulitan di mana lagi? Pak Herman Ya mungkin memang harus itu ya, tidak harus bisa. banyak latihan Kalau mendadak mengenal nggak bisa. detak-detaknya. Ya, makanya banyak waktu, banyak belajar, Bu. Banyak Iya, Pak. mengalami dan banyak memperbanyak latihan itu. Iya. Semakin banyak kita mencoba, semakin banyak kita praktek, nanti semakin banyak yang kita bisa dapatkan di sana. Kalau ilmu teori itu bisa disampaikan, tapi kalau pengalaman tidak bisa, Bu. Kalau pengalaman mengamati, pengalaman kita mencoba itu tidak bisa. Harus betul-betul harus dilakoni, harus dilakukan sendiri. Nanti baru ketemu. Mungkin caranya tidak sesuai dengan yang kita sampaikan, mungkin punya cara sendiri, menemukan sendiri, karena sudah banyak pengalaman, ya bisa saja. Banyak teman-teman juga sudah mengembangkan sendiri. Intinya dari rasa, dari arah itu sudah bisa mengambil peluang di sana. Ya, Iya, meskipun tidak banyak. Pak Herman, ada lagi yang ditanyakan? Ya paling yang saya tangkap berarti kalau untuk area breakout ini berarti kemungkinan bakalan pasti mantul dulu ya Pak ya. Walaupun nanti bakalan naik kuat, tapi biasa koreksi. Itu biasanya koreksi dulu tetap Pak ya. Iya, selalu ada koreksi Pak. Maka kalau kita manfaatkan pip kecil ya, kalau cuma 50 sampai 100 bisa. Ya, tapi lihat kondisinya. Kalau kondisinya pelan begini memang berat. Kita dapat 100 pip itu berat Pak. Nah, itu harus sesuaikan. Maka terkadang saya menyampaikan berapa targetnya, minimal 100 minimal, itu kondisinya sudah bergerak. Ini kondisi begini masih kecil sekali. Kita belum bisa profit, kembali lagi turun sudah minus lagi. Misalkan begitu. Jadi harus kita jeli melihat satu pergerakannya ini. Kalau tidak cocok jangan masuk, jangan dipaksa karena hanya kita pengen profit. Jangan. Kalau kondisinya betul tidak memungkinkan begini, nanti kalau kita maksa, oh ini yakin buy, ya makin yakin buy, tapi menunggunya sabar enggak kira-kira? Kalau sabar menunggu ya enggak apa-apa. Karena ini bisa berjam-jam nanti seperti ini. Beda kalau nanti sudah bergeraknya agak cepat kenceng gitu ya. Nanti kita enggak butuh waktu lama. Maka yang selalu kita jalani ya, kondisi seperti ini selalu monitor aja, enggak pengen masuk begini. Nanti kalau sudah mulai running, bergeraknya fluktuatif, baru kita masuk. Paling 3 kali transaksi selesai, 4 kali transaksi selesai, gitu aja. Yang paling penting bukan berapa kalinya, tapi berapa yang kita dapatkan di sana. Ya, nanti dilanjut nanti malam Pak ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, catat aja. Kalau ada yang enggak paham, di screenshot ya. Kalau nanti bertanya, karena kalau bertanya dengan tulisan-tulisan saya di angka sekian nanti saya pusing Bu. Terus terang mohon maaf, saya sampaikan sebelumnya biar nanti screenshot kelihatan ya. Nanti di entry-nya di mana, kemudian saya bisa melihat gambarannya. Nah, di situ baru nanti bisa memberikan rekomendasinya. Ya minimal memberikan masukan lah, biar nanti tidak terlalu terjebak yang lama. Tetapi yang paling penting lagi, jarak antara satu entry dengan entry lain tidak terlalu jauh. Diingat jarak entry dengan entry yang lain jangan terlalu jauh. Ya. Buat 400 500. Kalau misalkan 3 kali bagaimana? Contoh misalkan ada yang buy, ada yang sell di sini. Nah, yang kalau sudah jauh begini, dari runningnya terlalu jauh, maka yang jauh ini harus di close. Yang jauh sendiri harus di close duluan, jangan dibiarkan.
tinggal 2 enggak apa-apa, misalkan begini. Makanya penting namanya recovery tadi. Misalkan yang jauh di sini, kenapa kok bisa jauh di sini? Berarti enggak mau berpikir, enggak mau menyelesaikan. Harusnya kalau punya sel di sini sudah mulai merangkak naik, bisa memanfaatkan koreksi di sana. Dari breakout, ini dari breakout di sini, ini kita bisa manfaatkan buy di sini. Dari koreksi kecil ini, kemudian turun sudah tidak mampu, kita bisa manfaatkan buy di sini. Kita bisa manfaatkan koreksi dan breakout di sini. Di sini bisa ya breakout lagi di sini. Dan seterusnya begitu. Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut. Sebelum ini terlalu jauh meninggalkan pasar, maka harus segera kita pikirkan bagaimana cara keluar. Bukan kita biarkan. Kalau kita biarkan misalkan 3 begini, ini terlalu jauh ini. Kalau sudah 700-an terlalu jauh. Apakah tidak bisa kembali? Bisa saja, tetapi kelamaan. Nah, kalau kelamaan ditinggal terus, makin membengkak, dada makin berdebar. Pasti sudah itu sudah kita alami dulu-dulu, Pak. Makin tinggi bukan makin senang, makin berdebar. Khawatir, semakin khawatir karena ini ditunggu yang bawah ini. Ini harusnya diselesaikan di awal, ditunggu terus tidak selesai. Nah, budayakan cara berpikir kita nanti dirubah, mindset kita rubah, pola pikir kita dari yang dulu mungkin seperti itu dirubah menjadi yang lebih sehat. Oke, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf. Terakhir Pak Wijaya. Ya, silakan. Berarti kalau sekarang ini kemungkinan berarti bakalan lanjut naik nih Pak ya? Masih akan naik, tapi tunggu koreksi. Kalau mau masuk, tunggu koreksi bentar ke bawah, naik masuk buy dengan targetnya jangan tinggi-tinggi, di ujungnya dulu selesai. Nanti kalau sampai menyentuh ujung selesai dulu. Makanya apalagi kalau misalkan yang candle terakhir dimakan baru bagus. Pak ya? Makin bagus, makin kuat lagi nanti. Oke. Diamati apakah high-nya nanti melebihi dari yang sebelumnya apa enggak. Kalau enggak melebihi, kemudian ditutup bodinya di mana? Karena ini makin ke bawah, low-nya makin ke bawah. Kalau nanti kecil merah atau ini hijaunya kecil atau merah, hati-hati bisa menjadi pertanda akan turun. Terima kasih, selamat sore dan sampai ketemu. Iya, terima kasih Pak Wijaya.